Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 18 November 2023. Seperti biasa, di bagian kiri atas Harian Kompas selalu mengingatkan bahwa hari ini adalah 87 hari menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Dan langsung saja kita lihat ada sebuah foto besar di halaman muka Harian Kompas edisi hari ini yang berisi mengenai foto para pemimpin negara yang bersiap-siap berfoto bersama dalam konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik pada Kamis 6 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat, di mana terlihat ada foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berdiri di dekat dengan Presiden Korea Selatan. Dari foto besar ini Anda dapat membaca informasinya lebih lanjut di halaman 4 Harian Kompas edisi hari ini, 18 November 2023. Berlanjut ke informasi lainnya, saudara, di bagian kanan atas dari halaman muka edisi Harian Kompas hari ini. Demokratisasi membutuhkan daya tahan. Demokrasi sudah menghasilkan sejumlah capaian positif seperti kebebasan berekspresi. Namun, secara struktural, demokrasi masih belum mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial ekonomi. Butuh daya tahan memperjuangkan hal itu dalam jangka waktu panjang agar demokrasi benar-benar mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia, misalnya, demokratisasi sejak reformasi 1998 memang menghasilkan institusi-institusi pendukung demokrasi. Akan tetapi, berbagai institusi itu tetap dikuasai pihak-pihak yang terafiliasi dengan oligarki di masa Orde Baru. Dalam konteks ini, jelang pergantian kepemimpinan, para elit hanya menampilkan akrobat politik yang membuai masyarakat. Masih di halaman muka, kita beralih ke informasi olahraga terkait dengan Borobudur Marathon. Antusiasme dan sukacita di Borobudur Marathon. Borobudur Marathon 2023 disambut antusias oleh komunitas pelari, warga, dan pelaku usaha. Setelah 3 tahun terakhir dibatasi karena pandemi COVID-19, jelang lomba, antusiasme semakin kental terasa. Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 19 November 2023 kembali ramai diikuti para pelari dari dalam dan luar negeri. Di mana di sini juga dilengkapi dengan sebuah grafis yang menunjukkan beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelari yang mengikuti gelaran Borobudur Marathon 2022. Di antaranya adalah biaya transportasi ke Magelang maksud kami, kemudian biaya pendaftaran yang mencapai Rp733.221, biaya hiburan atau rekreasi yang diperkirakan mencapai Rp500.000 lebih, kemudian biaya penginapan per hari berkisar antara Rp500.000 hingga Rp535.162, biaya transportasi lokal per hari, biaya souvenir atau oleh-oleh, biaya makan dan minum, serta biaya-biaya lainnya yang mencapai Rp464.459. Di sebelah kanan dari informasi terkait dengan Borobudur Marathon, kita beralih ke informasi mengenai dana kemanusiaan Kompas. Asa pembelajaran bangkit berkat kepedulian pembaca Kompas. Kepedulian mendalam dirasakan beberapa orang, termasuk Emma Hermawati, Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Sarbini. Saat gempa meluluh lantakkan bangunan sekolahnya 21 November 2022. Gempa itu juga menewaskan ratusan warga dan mengakibatkan ratusan bangunan rusak. Sebersit asa hadir bersama datangnya tim Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas atau DKK yang melakukan penilaian terhadap kondisi gedung. Yayasan DKK lantas memutuskan membangun gedung baru. Turut hadir saat peresmian pemimpin redaksi Kompas, Suta Dharma Saputra, Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, Gesit Arianto, dan Bupati Cianjur,
Herman Suherman. Masyarakat antusias menghadiri acara tersebut. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 18 November 2023. Tentunya masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini dan juga Anda dapat membacanya secara daring di kompas.id.